Halo guys, kali ini kita akan servis deep fryer di daerah Pondok Kelapa. Nah, deep fryer ini kendalanya dia nyala sebentar, beberapa detik, lalu mati lagi. Nah, nanti akan kita cek ke sana, kendalanya kenapa dan cara perbaikannya gimana. Oke, mari kita berangkat ke sana. Ya, ini kita sudah sampai di restoran ikan di daerah Pondok Kelapa. Ya, nanti kita akan coba masuk ke sana ya. Kita akan coba cek deep fryernya. Ya guys, inilah penampakan di fryernya yang katanya kalau di on kan itu apinya nyala sebentar, lalu nanti si apinya mati lagi. Itu. Nah, nanti akan coba kita cek dan kita coba perbaiki kenapa dia bisa rusak. Oke. Tutupnya. Nah, ini bagian dalamnya. Nah, nanti ini yang buat ngisi minyak nih di sini nih. Ini bisa juga diangkat. Ini bagian dalam untuk minyaknya. Sekarang kita mulai perbaiki di fryernya. Pertama-tama kita buka dulu baut-baut untuk melepas covernya. Ya, ini adalah cover untuk mesin si deep fryernya. Ya, baut-bautnya kita lepas supaya nanti kita mudah membuka covernya. Setelah tadi baut-bautnya kita lepas, sekarang kita lepas covernya. Ya, kita tarik saja dan ini akan menampakkan bagian dalam mesin deep fryernya. Ya, yang biru itu adalah modul, elektronik modul, dan ini ada adaptor, yang hitam itu adaptor, dan yang ini adalah solenoid. Ya, ini solenoid nih. Dan ini tempat baterai. Dan yang di dalam itu adalah tungku apinya. Ya, ini solenoid. Nah, yang hitam ini adaptor untuk listrik, untuk nanti dinyalakan dengan listrik juga bisa, dengan baterai juga bisa. Ya, itu adalah bagian tungku tuh yang 3 kotak itu. Nah, yang biru ini adalah elektronik modul. Nah, sekarang akan kita lepas nih satu rangkaian ini yang berisi tungku dan rombongannya. Ini nanti akan kita lepas dan kita perbaiki. Nah, ini adalah penampakan tungku dari deep fryer. Ini ada pemantik, 2 pemantik dan 1 safety. Ya, dan ini adalah soket untuk ke termostat. Ya, ini adalah kabel ke termostat. Nah, ini nih. Nah, ini adalah termostatnya atau pengatur suhunya. Kita naik turunkan suhu di situ. Nah, dan yang putih ini adalah mesin termostatnya. Ya, dan ini adalah kabelnya yang akan nanti kita sambungkan ke soketnya untuk disambungkan ke elektronik modulnya. Elektronik modul. Ya. Nah, ini ternyata ada yang putus nih, kabel untuk ke sensor panas, dan ini adalah yang menyebabkan api mati. Api hidup sebentar lalu mati. Nah, ini penyebabnya karena kabelnya putus, dan nanti akan kita sambung ya, akan kita perbaiki dengan cara disambung doang.
Ya, dan ini adalah apinya kita hidupkan lalu mati. Apinya kita hidupkan lalu mati. Setelah tadi kabelnya kita sambung, sekarang kita coba nyalakan apinya. Dan ya, api pun nyala. Ya, kelihatan merah-merah ya, karena ini di luar ruangan. Jadi nyala api tidak terlalu kelihatan dengan jelas. Namun samar-samar terlihat warna merah, warna apinya. Ya, menyala terus, tidak mati-mati lagi. Ya, tadi kan sebelum disambung kabelnya itu apinya hidup sebentar lalu mati. Hidup sebentar lalu mati. Nah, sekarang ini apinya menyala terus, tidak mati-mati. Ya. Nah, biasanya tuh mati sebentar, hidup sebentar, mati. Nah, sekarang sudah manteng dia apinya ya. Setelah tadi apinya menyala normal, tidak mati-mati lagi, sekarang saatnya kita pasang kembali tungku dan mesin deep fryernya. Kita pasang seperti posisi sebelum kita bongkar. Nah, ini masangnya seperti ini, lalu kita kencangkan baut-bautnya. Ya, kita kencangkan, kita pasang dan kita kencangkan bautnya. Sekarang kita pasang kembali covernya. Ya, ini adalah covernya yang tadi kita lepas. Sekarang kita pasang baut dan kita kencangkan. Nah, ini bautnya itu ada 4, sebelah kanan 2 dan yang sebelah kiri juga 2. Dan ini adalah sebelah kirinya. Ya, kita pasang bautnya lalu kita kencangkan. Setelah tadi kita perbaiki di luar, sekarang di fryernya kita akan coba di dapurnya. Ya, ini sudah kita nyalakan dan api pun menyala. Ya, api menyala, nggak mati. Yang sebelum diperbaiki itu nyala sebentar, lalu apinya mati. Nyala sebentar, lalu apinya mati. Nah, ini sekarang apinya sudah menyala normal kembali setelah tadi kita perbaiki. Ya, apinya masih terus menyala. Nah, ini kita matiin, lalu kita coba nyalain lagi. Dan ya, api pun menyala tanpa mati-mati lagi. Ya, kita tadi di fryer kita, kompor kita mati. Nah, itu on off-nya kadang nyala, bentar kadang mati. Nah, setelah kita panggil teknisi servis yang servis, nah sekarang kompor kita udah normal kembali, nyala. Nah, jadi buat kalian yang pengen servis, langsung saja ke Kian Servis ya. Cek di deskripsi bawah ini nomor HP-nya. Buat kalian jangan lupa di like, comment, and share juga ya, di subscribe. Nah, terima kasih.